Waalaikumsalam. Kita berdiskusi biasa terkait dengan NGO. Minggu kemarin kita sudah mengulas. Saya waktu itu kan jamnya kosong, terus saya jadikan satu mengulas NGO, ciri-cirinya NGO. Saya sudah memberikan contoh pula di situ bahwasanya sifatnya swadaya, tidak non-profit, terus mengadvokasi terkait dengan apa itu ya semua tergantung lembaga itu, seperti halnya Greenpeace terkait dengan regulasi, penghijauan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini Mbak Marta kemarin saya tunjuk untuk mengetahui historical dari NGO. NGO ini sebenarnya muncul itu seperti apa loh? Dikarenakan faktor apa di situ? Dan tahun berapa itu muncul ada pemikiran mendirikan untuk NGO gitu. Saya nanti juga belum ketemu juga dengan Mas Sabit gitu terkait dengan penelitiannya Mas Sabit juga itu terkait dengan moderasi kerukunan umat beragama. Yang menarik di sini pemiliknya itu Kasmarat Pidana. Fungsinya Mas Sabit itu aktif, nanti sudah jelas. Nanti kita belajar ke sana itu melalui Zoom atau kita datang ke daerah Temanggung di lupa di situ. Nanti kita akan mendiskusikan hal itu kembali. Oke, pada kesempatan kali ini Mbak Marta akan mempresentasikan hasil bacaan terkait dengan secara komprehensif terkait dengan NGO. Waktu dan tempat saya silakan Mbak Marta, monggo untuk dipresentasikan. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan organisasi atau NGO. Awal mula organisasi ini memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Pertama, istilah NGO itu digunakan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945 dalam Piagam PBB untuk membedakan organisasi non-negara dari lembaga pemerintahan. Awalnya NGO didefinisikan sebagai organisasi sukarela yang independen dari pemerintah dan tidak mencari keuntungan. Mereka beroperasi di berbagai bidang termasuk kemanusiaan, lingkungan, dan pembangunan sosial. Kemudian ada perkembangan awal NGO. Pada abad ke-19, NGO modern yang berakar pada organisasi filantropi dan sukarela abad ke-19. Organisasi ini seringkali didirikan oleh individu atau kelompok agama untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dan kemudian ada Perang Dunia Pertama dan Kedua itu memicu pertumbuhan besar NGO yang fokus pada bantuan kemanusiaan, bantuan pengungsi, dan rekonstruksi pasca perang. Organisasi ini memainkan peran penting dalam meringankan penderitaan dan pembangunan kembali masyarakat yang terkena dampak perang. Kemudian ada jenis-jenis NGO ada 3. Yang pertama ada kemanusiaan, lingkungan, pembangunan. Yang pertama kemanusiaan, fokus pada penyediaan bantuan darurat, bantuan medis, dan dukungan untuk korban bencana alam atau konflik. Yang contohnya itu semacam Perang Merah. Yang kemudian yang kedua itu lingkungan, yang berdedikasi untuk melindungi lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan mempromosikan keberlanjutan. Yang terakhir itu ada pembangunan, bekerja untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Kemudian ada peran-peran NGO dalam masyarakat. Yang pertama ada advokasi, yaitu mempengaruhi kebijakan publik dan mempromosikan perubahan sosial melalui kampanye, penelitian, dan lobby. Misalnya kayak NGO yang memperjuangkan hak asasi manusia. Kemudian ada pelayanan, memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, dan Iya. Kalau memang ada orang keluarga ya ujian. Kemudian yang terakhir ada pengawasan, memantau kinerja pemerintahan dan perusahaan serta melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan. Yang selanjutnya ada tantangan yang dihadapi NGO. Yang pertama ada pendanaan, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga legitimasi. Yang pendanaan itu mendapatkan dan mempertahankan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Itu contohnya seperti NGO sering bergantung pada sumbangan dan hibah yang bisa tidak stabil. Yang kedua itu ada akuntabilitas, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi dan penggunaan dana. Yang semacam harus memastikan transparansi dalam penggunaan dana agar tetap dipercaya oleh daulat dan masyarakat. Yang terakhir ada legitimasi, mempertahankan kepercayaan publik dan menghindari tuduhan korupsi atau agenda tersembunyi. Itu menjaga kepercayaan publik agar tidak dicurigai memiliki agenda tersembunyi atau terlibat dalam korupsi. Kemudian ada pada dekade 1960-an dan 1970-an, NGO semakin berperan dalam advokasi hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Gerakan Gerakan hak sipil di Amerika Serikat misalnya didukung oleh berbagai organisasi dan pemerintahan yang memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemudian pada tahun 1980-an dan 1990-an, NGO mengalami pertumbuhan yang besar, terutama dalam bidang lingkungan dan hak asasi manusia. Dan lembaga seperti Greenpeace dan Amnesty International menjadi terkenal karena kampanye mereka yang efektif dalam menekankan pemerintah dan perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Kemudian kesimpulan, kesimpulannya adalah NGO telah memainkan peran penting dalam membentuk dunia modern dari awal mereka dalam filosofi abad ke-19 hingga peran mereka saat ini dalam advokasi, pelayanan, dan pengawasan. NGO telah menjadi kekuatan yang signifikan untuk perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, NGO terus beradaptasi dan berinovasi untuk mengatasi masalah global yang kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Enggak. Barangkali ada yang perlu dikulik dari Mbak Marta dari hasil bacaannya Mbak Marta. Monggo yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Presentasinya Mbak Marta tidak membawa laptop sama. Iya, biasanya ya dua. Biasanya Mas yang dua. Tak mungkin kamu nggak ngerti. Betul kan? Mari. Terus
Oke, monggo. Apa yang menarik untuk diulas dari NGO? Sampai tahu nggak di Indonesia NGO sebenarnya berkembang pada abad yang keberapa? Melalui organisasi apa terlebih dahulu? Hal itu dikatakan apa di Indonesia? Oke, kalau di dalam ranah internasional itu mulai dari abad ke-19 karena Amerika tidak sanggup lagi menghadapi gejolak-gejolak yang ada di sekitarnya, sosial masyarakat, sehingga ada masyarakat individu memiliki persamaan persepsi sehingga membentuk organisasi untuk menyelesaikan permasalahan pada waktu itu di dalam ranah lingkup Amerika Serikat. Sampai sudah tahu belum kalau di Indonesia itu NGO mulai berdiri pada abad ke-20 melalui organisasi apa itu? Ada yang tahu? YN? Yayasan Bantuan Hukum. Kita awal sekali, pertama sekali. Yang tahun 1900-an itu. Iya, apa itu? Organisasi apa? Iya, Budi Utomo. Nah, itu awal mulanya dari Budi Utomo. Sekarang Budi Utomo masuk dalam ranah pendidikan. Nah, disitulah setiap orang gitu kan memiliki kepekaan dengan fenomena masing-masing di lingkupnya masing-masing. Mojokerto ini luas. Gitu. Saya masih ingat pas waktu wisuda Mas Ali menggunakan apa ini? Slide krisis alam. Apa itu? Ya semacam mineral. Itu menandakan kamu? Hah? Iya Mas Ali. Kemarin. Hah? Oh bukan, pas waktu wisuda mau krisis alam apa-apa. Nah, Ya, yang warna hitam itu nah itu menandakan Mas Ali, alam kita ini sedang dalam kondisi baik-baik saja. Seharusnya sampai begitu, seharusnya cepat merespon. Ada apa terkait dengan iklim kita, alam kita? Ayo dikaji itu. Sehingga nanti ada beberapa orang yang berkumpul dengan Mas Ali. Disitulah di sebuah ada sebuah legalitas gitu. Nah disitulah diurus di Tuhan. Setelah itu menjadi perkumpulan pemuda peduli lingkungan. Nah itu bisa berdiri. Nanti kerjasamanya seperti apa gitu? Kerjasamanya terkait dengan Greenpeace. Terus nanti bisa disangkutpautkan dengan moderasi agama. Sama bisa nggak menghubungkan terkait dengan moderasi agama dengan alam, dengan lingkungan? Bisa nggak? Oke, yang konon katanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Sampai membuang sampah di tempat sampah seharusnya, tapi di lingkungan sekitar. Nah, berarti kita nggak peduli lingkungan. Karena ada sebuah kata-kata kebersihan sebagian dari iman. Nah, sampai bisa menjalankan kerjasama di situ dengan punyanya Mas Habib terkait dengan hubungan moderasi kerukunan umat beragama. Ya, jadi sekaligus di lingkungan. Saya yakin seluruh agama mengajarkan sesuatu hal yang berkaitan. Kristen di Hindu juga pasti peduli dengan alam. Itu adalah salah satu wujud cinta kepada Tuhan juga. Oke, lanjut Budi Utomo. Setelah Budi Utomo berdiri, seperti apa kondisi Indonesia pada waktu itu? Mbak Marta, kamu Mbak Marta soalnya Mbak Clarissa tahu nggak
setelah Budi Utomo seperti apa Indonesia kondisinya? Mbak Alfi sudah tahu kondisinya seperti apa itu setelah Budi Utomo itu berdiri. Memang itu organisasi pemuda yang peduli terkait dengan pendidikan agar semua orang berhak mengakses terkait dengan pendidikan. Monggo Mbak Marta barangkali masih bisa melengkapi setelah Yang itu juga 1945 iya seperti apa itu itu perkembangannya? sosial dan keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu semakin aktif dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, itulah ada pendidikan, ada kesehatan dengan bendera perkumpulan organisasi NU dan Muhammadiyah. Awalnya dari Budi Utomo terkait dengan pendidikan, gitu. Terkait dengan pendidikan, kemudian ada organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dia merespon terkait ranah-ranah pendidikan, terus kesehatan, serta pendidikan. Universitas yang ada pendanaan dari NU atau Muhammadiyah dari mana? UMM, ya kan? Besar-besar NU, terus ada lagi apa? Gimana? Uni Surabaya. Nah, itu sudah mulai banyak, sudah mulai ada kepedulian. Apakah itu NGO? Iya. NGO kan non-profit Pak. Kalau berbicara terkait dengan pendidikan, pasti ada satu pautnya ke sesuatu hal yang profit oriented. Itu seperti apa tanggapannya Pak? Ada yang bisa jawab? Muhammadiyah, apakah itu profit oriented? Secara Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah itu besar. Jaringannya dari Emirat Arab, Abu Dhabi, Dubai, membutuhkan dana. Tadi kan Mbak Marta sudah menyebutkan terkait dengan dana-dana donatur atau kerjasama ya. Dari Ambo, pengambilan Budo Masari. Lanjut seperti apa? Sampai lihat Universitas Muhammadiyah mana yang konon katanya bekerja sama dengan negara-negara Emirat Arab dan lain sebagainya, itu diyakini sebuah NGO. Apakah itu enggak profit oriented? Profit oriented kan itu menurut Mbak Clarissa seperti apa? Profit oriented enggak? Iya, Universitas Muhammadiyah ketika bekerja sama mendapatkan donatur dari Emirat Arab, Dubai dan lain sebagainya, apakah nanti ada profit orientednya? Ada nggak profit orientednya? Mas, sampai kok nggak seaktif kemarin? Puasa. Kemarin ya puasa loh minggu depan. Apa minggu kemarin ya sudah puasa. Sampai tanya.